saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang luar biasa penting. Kenapa begitu banyak kita tidak sadar bahwa tubuh kita ini adalah milik Tuhan? Mulai dengan pertama kali saudara sekalian, semua kita ini, nafas kita ini pinjaman daripada Tuhan. Nanti sebentar silakan baca dari Kejadian pasal 2 ayat 7. Tuhanlah yang menghembuskan nafas kepada Adam dan kemudian diteruskan untuk kita sekarang. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami mengerti firman Tuhan, dan di bawah urapan Roh Kudus, hamba-Mu ini dapat menyampaikan firman Tuhan dengan jelas, dengan nyata, supaya kami mengerti mengapa kami harus menjaga tubuh fisik kami ini Tuhan, supaya masa pakainya dapat berlangsung lama dan kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dan percaya Tuhan memberkati kami, berkati seluruh pemirsa dan jemaat yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, 1 Korintus pasal 6 ayat 17, ayat 19 dan 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau saya menegur orang lain, saudara sekalian, saya katakan, tolong Pak atau Ibu, jangan minum minuman keras lagi.
Apalagi orang-orang di daerah kami, kampung kami, ketika pesta, ketika ada acara-acara tertentu, itu minuman keras menjadi bagian dalam pesta itu. Sudah menjadi adat istiadat dan tradisi. Kalau saya menegur orang katakan begini, iya, ini kan bukan uang Bapak yang dipakai. Aduh, saya pikir ini orang Kristen atau bukan. Jadi menganggap bahwa kalau itu uang dia atau ketannya atau padinya hasil pekerjaan dia, tunggu saja. Saya pernah pergi kepada keluarga kami, saudara sekalian, yang 5 tahun hasil ladangnya habis dimakan oleh belalang. Dan itu hanya daerah itu saja, tempat lain tidak ada. Hati-hati kalau ngomong, saudara sekalian. Apalagi kalau hamba Tuhan itu bicara tentang firman Tuhan. Ada juga orang kalau ditegur merokok begitu, ini kan bukan uang Bapak, kan uang saya. Yang memberi engkau ini kekuatan untuk bekerja, yang memberi engkau kesehatan yang baik itu siapa? Tuhan sendiri kan yang berfirman di sini. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Atau tidak tahukah kamu, kalimat bahasa yang lain menggunakan kata, seharusnya engkau tahu dong bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Bait sama dengan rumah. Jadi tubuh kita ini rumah Roh Kudus yang diam dalam kita. Roh Kudus itu adalah pribadi Tritunggal Allah yang ketiga. Bapa, Anak atau Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketika kita terima Yesus, kita juga terima apa? Allah Bapa dan Roh Kudus diam dalam kita. Sudah ingat waktu Yesus dibaptis? Maka Bapa bicara dari sana, dari surga, dan Yesus dalam bentuk burung merpati hinggap di bahu Yesus. Dan waktu itu Tritunggal Allah dinyatakan secara jelas. Oleh sebab itu, saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita semua, jangan menggunakan hidup kita suka-suka. Mengapa? Supaya masa pakai hidup kita ini lebih panjang daripada yang seharusnya. Saudara lihat misalnya, satu contoh saja. Umur manusia sudah dipotong oleh Tuhan menjadi 120 tahun saja. Nanti silakan baca dalam Kejadian pasal 6. Ya. Tetapi Abraham, saya tahu umurnya berapa? Itu masih di sekitar nenek moyang umat Tuhan, ya. Abraham umurnya 175 tahun. Dia dapat bonus berapa? Dapat bonus 55 tahun. Kenapa demikian? Tentu karena Abraham itu menjaga makanannya, menjaga minumannya, menjaga kesehatannya. Tidak makan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Tidak makan sesuatu yang dapat menyebabkan masa pakai tubuh fisiknya menjadi pendek. Ya, firman Tuhan mengatakan, nanti silakan baca dalam Mazmur 90, usia kita 70 tahun. Kalau kita kuat 80 tahun. Memang katanya ada banyak masalah dengan tubuh fisik seperti saya sekarang. Ya, tetapi kita percaya bahwa Tuhan masih mau pakai kita. Oleh karena itu saya menjaga kehidupan saya dengan baik. Supaya apa? Masa pakainya panjang dan saya dapat menjadi berkat bukan hanya untuk anak, tapi juga untuk cucu sekarang. Ya, cucu saya yang kedua sekarang kelas 1 SD. Ya, sudah mau naik ke kelas 2 SD.
Jadi saudara sekalian, Tuhan mau saya panjang umur. Nah, saya berharap saya masih melihat dia nanti menjadi pilot. Seperti kata Tuhan, katakan, pilot pesawat besar untuk pergi ke luar negeri. Itu iman saya. Karena itu saya jaga tubuh fisik saya sehingga tetap sehat dan kuat. Demikian pula saudara sekalian, jaga kesehatanmu. Jangan makan dan minum sesuatu yang dapat membuat degradasi atau penurunan masa pakai tubuh fisik saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Kami berdoa Tuhan, tolong supaya firman Tuhan ini menjadi bagian dari nyawa kami Tuhan, supaya setiap pemirsa dan seluruh jemaat yang menyaksikan program ini bukan hanya karena kami mampu membeli minuman keras dan rokok, tetapi kami menggunakannya dengan bertanggung jawab untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.